Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi itu dengan suara terbata-bata baginda Rasul menyampaikan petuahnya kepada para sahabat. Wahai para sahabatku, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya kita ini berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepadanya. Aku tinggalkan kepada kalian dua pedoman hidup, yakni Al-Quran dan Sunnah. Berpegang teguhlah kepada keduanya. Barang siapa yang mencintai sunnahku, berarti dia mencintai aku. Barang siapa yang mencintai aku, berarti dia bersamaku di surga kelaknya. Khutbah pendek itu diakhiri dengan tatapan lembut dari baginda Rasul Muhammad SAW kepada seluruh sahabatnya yang hadir pada waktu itu. Namun apa yang terjadi? Abu Bakar As-Siddiq matanya jadi berkaca-kaca. Umar bin Khattab nafasnya naik turun karena menahan tangis. Utsman bin Affan menghela nafas panjang. Ali bin Abi Thalib tertunduk begitu dalam. Isyarat itu telah datang. Saat itu telah tiba. Rasulullah SAW akan meninggalkan kita semua. Keluh hati sahabat waktu itu. Manusia agung, manusia mulia, pemimpin seluruh umat manusia akan menyelesaikan tugasnya di dunia ini. Tanda itu semakin kuat ketika Ali dan Fadl dengan sigap menangkap tubuh dari baginda Rasul Muhammad SAW ketika linglung turun dari mimbar. Semua sahabat yang hadir waktu itu ingin menghentikan waktu, tapi tidak bisa. Kemudian matahari semakin tinggi. Rumah Rasulullah SAW tertutup pintu rapat. Di dalam rumah baginda Rasul terbaring dengan lemah, dengan keningnya berkucuran peluh hingga membasahi pelepah kurma sebagai tempat tidur dari baginda Rasul Muhammad SAW. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu dari luar. Dengan membacakan salam, lalu Fatimah menghampiri pintu, lalu berkata kepada tamu tersebut, "Wahai hamba Allah, ketahuilah bahwasanya, maafkanlah bahwasanya bapak saya sedang demam." Lalu Fatimah menutup pintu, membalikkan badan kembali ke kamar. Sampai di kamar, mata dari baginda Rasul SAW telah terbuka. Lalu bertanya kepada Fatimah, "Wahai anakku Fatimah, siapakah gerangan yang datang?" Lalu Fatimah menjawab, "Saya tidak tahu wahai ayahanda. Baru pertama kali saya melihat orang tersebut." Lalu baginda Rasul melihat anaknya itu dengan penglihatan yang menggetarkan. Lalu baginda Rasul berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya yang datang itu adalah dialah sebagai perenggut kebahagiaan sementara. Dialah yang memisahkan pertemuan. Dialah malaikat maut, malaikat Israel." Sehingga Fatimah menahan ledakan tangisnya. Kemudian datanglah malaikat maut. Ketika malaikat maut datang, lalu baginda Rasul bertanya kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, kenapa Jibril tidak datang?" Maka dihadirkanlah Jibril yang sebelumnya berada di langit dunia. Di langit dunia waktu itu bersama dengan malaikat lainnya dalam rangka menunggu ruh dari baginda Rasul Muhammad SAW. Ketika Jibril datang dekat dengan baginda Rasul Muhammad SAW, bertanyalah baginda Rasul kepada Jibril, "Wahai Jibril, tolong terangkan kepada saya bagaimana hak saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Menjawab pertanyaan itu baginda malaikat Jibril menjawab dengan tegas, "Wahai Rasulullah, bahwasanya pintu langit sudah dibuka. Para malaikat sudah menunggu ruhmu. Kemudian semua pintu surga sudah dibukakan untukmu." Lalu apa yang terjadi kaum muslimin? Itu bukan membuat hati Rasulullah SAW puas melihat, dan matanya berada dalam kecemasan melihat kondisi itu. Lalu bertanyalah Jibril kepada baginda Rasul, "Wahai Rasulullah, kenapa? Apakah engkau tidak puas dengan jawaban yang saya jawab tadi?" Kemudian Rasulullah bertanya lagi kepada Jibril, "Wahai Jibril, tolong terangkan kepada saya bagaimana keadaan umatku di akhirat kelak." Masya Allah, kaum muslimin, di ujung hidupnya baginda Rasul ingat dengan kita. Padahal baginda Rasul itu tidak pernah berjumpa dengan kita. Beliau bertanya, bagaimana keadaan kita di akhirat kelak? Lalu
Malaikat Jibril menjawab bahwasanya dulu saya pernah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku haramkan surga kecuali untuk Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad berada di dalamnya terlebih dahulu, baru umat-umat yang lainnya. Kemudian tibalah saatnya malaikat Israel menjalankan tugasnya, maka ditariklah ruh dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara pelan-pelan. Maka baginda Rasul mengeluarkan kata-kata yang pertamanya bahwasanya, wahai Jibril, begitu sakitnya syakaratul maut ini wahai Jibril, sehingga Fatimah memejamkan mata, Ali tertunduk begitu dalam sehingga Jibril memalingkan kepala. Ketika Jibril memalingkan kepala itu, Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa engkau memalingkan kepala? Apakah engkau jijik melihat aku? Kata baginda Rasul Muhammad SAW. Apa kata Jibril? Siapakah yang sudi, siapakah yang tega melihat kekasih Allah sedang direnggut ajalnya? Kemudian baginda Rasul mengadukan rasa sakitnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, begitu dahsyatnya sakaratul maut ini wahai Allah. Timpakan sajalah siksa sakaratul maut ini kepadaku, bukan kepada umatku, kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah berjumpa dengan kita, tetapi beliau memperhatikan kita. Menjelang ajalnya beliau ingat dengan kita. Bahkan baginda Rasul memohon kepada Allah agar siksa dari sakaratul maut itu ditimpakan kepada beliau saja, tidak kepada umatnya. Dan tubuh Rasulullah SAW mendingin. Kemudian kakinya tidak bergerak lagi, dadanya sudah diam. Lalu dilihat oleh Ali, bibir beliau sedang bergetar. Maka Ali dekatkan telinga kepada bibir dari baginda Rasul Muhammad SAW. Apa kata baginda Rasul? Usikum bis salati wa ma malakat aimanukum. Peliharalah salat kalian dan orang-orang yang lemah di antara kalian. Di luar rumah baginda Rasul pada waktu itu, tangisan para sahabat sudah terdengar bersautan. Mereka saling berpelukan. Mata dari istrinya Fatimah menutupkan kedua tangannya ke mukanya. Kemudian Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir baginda Rasul Muhammad SAW. Apa kata baginda Rasul Muhammad SAW? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manusia agung, manusia mulia, pemimpin umat manusia yang selalu menyinari hidup kita, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya kaum muslimin, sanggupkah kita mencontoh cinta kasih sayang dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita terpaut jauh kaum muslimin, jauh sekali, berabad jauhnya. Namun suatu ketika baginda Rasul Muhammad SAW pernah berkata-kata dengan para sahabat, wahai sahabatku, aku rindu kepada saudaraku. Lalu para sahabat bertanya kepada baginda Rasul, apakah kami ini bukan saudaramu wahai Rasulullah? Bukan, kalian ini adalah sahabat. Lalu siapa saudaramu wahai Rasul? Lalu Rasulullah SAW menjawab, saudaraku adalah orang-orang di akhir zaman nanti. Mereka tidak pernah berjumpa denganku, tetapi mereka yakin kepadaku, yakin kepada ajaran yang saya bawa. Dia mencintai sunnahku. Apakah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW itu kita? Marilah kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Demikianlah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ceramah yang kita sampaikan ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memberikan pemahaman kepada kita bahwa di hari akhir nanti, di hari kiamat, di padang mahsyar,
ada seseorang yang sedang menunggu kita. Bukan orang tua kita, bukan anak kita, bukan adik kita, tetapi dialah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.